Pada suatu hari di pelabuhan Yokohama, Jepang, terlihat para pekerja pelabuhan sedang memindahkan puluhan kontainer yang berisikan kayu cendana merah yang telah dibeli oleh seorang mafia. Mafia tersebut telah membeli kayu cendana milik seorang penebang ilegal bernama Puspa. Namun pada saat itu salah seorang pekerja tidak sengaja menjatuhkan salah satu kontainer yang kemudian membuat mafia tersebut marah. Seketika mafia itu terkejut setelah melihat seorang laki-laki yang telah berada di dalam kontainer. Dan kemudian mafia itu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat laki-laki tersebut. そうみたいです。どんなやつだよ。誰がこの荷物を送った。 Sementara di satu sisi, seorang pekerja telah menemukan sebuah kartu identitas dan seketika mereka terkejut. Pekerja itu kemudian berteriak bahwa pria itu adalah Puspa. Sontak mafia tersebut merasa tidak menyangka bahwa Puspa telah berada di dalam kontainer itu. Mafia itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil persenjataan, kemudian membantai Puspa. Namun pada saat itu Puspa yang gagah perkasa telah membantai balik anak buah mafia yang ingin mencoba membunuhnya. Di saat itu Puspa telah berasumsi bahwa dirinya akan membantai semua orang yang berani mengkhianatinya. Di mana Puspa telah mengetahui bahwa mafia tersebut telah menipunya dan tidak ingin membayar muatan itu. Di samping itu, mafia tersebut langsung turun tangan karena merasa dirinya telah direndahkan oleh Puspa. Sayangnya, mafia tersebut telah kalah dan bernasib sama seperti anak buahnya yang lain yang telah tewas. Puspa kemudian berusaha untuk pergi dari pelabuhan tersebut karena dirinya telah ditembaki oleh puluhan mafia. Hingga pada saat itu, Puspa telah terkena tembakan yang kemudian membuat dirinya terjatuh ke dalam lautan. Ketika Puspa langsung teringat masa kecilnya yang pada saat itu hampir tenggelam di sebuah sungai. Di mana pada saat itu Puspa yang tidak bisa berenang telah dipaksa untuk mengambil sebuah bola dan beruntungnya Puspa pada saat itu telah berhasil melarikan diri dari kejaran para mafia. Keesokan harinya terlihat puluhan buruh yang merupakan anak buah Puspa yang telah bergegas pergi ke dalam hutan untuk melakukan penebangan liar. Pada saat itu seorang inspektur polisi bernama Banwar telah menyamar sebagai seorang buruh di sana. Dan sesampainya di sana puluhan buruh langsung menjalankan tugasnya dengan sangat cepat. Di mana pada saat itu mereka telah mengangkut puluhan kayu cendana merah yang dikenal sangat mahal sekali. Kemudian para buruh langsung dibayar secara cash setelah menimbang kayu-kayu tersebut. Di samping itu, Banwar seketika mengungkapkan penyamaran serta identitas yang sesungguhnya. Sementara di satu sisi puluhan polisi telah berhasil mengepung puluhan buruh yang telah melanggar peraturan pemerintah. Dan setelah itu puluhan buruh tersebut langsung ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Di samping itu Puspa yang telah mendatangi kantor polisi setelah mendengar bahwa para buruhnya telah ditangkap. Di sana Puspa telah meminta kepada beberapa polisi agar bisa membebaskan semua para buruhnya. Karena saat ini Puspa membutuhkan banyak pekerja yang harus melakukan penebangan. Namun beberapa polisi di sana tidak memberikan keringanan, bahkan malah menantang Puspa ingin memenjarakannya juga. Sontak Puspa pun langsung terbakar emosi, kemudian mengancam semua para polisi bahwa ia akan membantai habis semua para polisi hingga tewas. Selain itu Puspa juga tidak akan membiarkan kehidupan semua polisi menjadi tenang sebelum mereka membebaskan semua pekerjanya. Seketika salah satu polisi langsung membebaskan para buruh tersebut dengan senang hati. Di mana para polisi semua sudah sepakat dan tidak ingin kehidupannya akan diganggu oleh Puspa yang sangat kejam. Ketika para buruh tersebut hendak pulang, di saat itu Puspa telah menyadari bahwa di badan mereka telah terdapat banyak luka yang sangat serius.
Ya. Namaste bang. Puspa kemudian memaksa semua buruh tersebut untuk mengungkapkan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, salah satu buruh mengatakan bahwa ketika di hutan para polisi telah menyiksanya dengan sangat kejam. Bahkan seorang pemimpin kepolisian tersebut yaitu Banwar telah mengatakan bahwa Puspa hanyalah sampah baginya. Sontak Puspa pun langsung terbakar emosi. Karena ia merasa bahwa derajatnya telah direndahkan oleh Banwar yang sok menjadi pahlawan. Dan tak lama kemudian, amarah Puspa pun turun. Kemudian merubah niat jahatnya yang ingin membantai para polisi tersebut yang berani campur tangan. Akhirnya Puspa pun memutuskan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan hati yang dingin, di mana Puspa telah memberikan sekarung uang dan meminta semua polisi agar tidak menjabat lagi. Sementara di satu sisi, Banwar nampak kesal terhadap Puspa. Kini Banwar akan berjuang keras demi bisa membantai Puspa yang ingin menghancurkan reputasinya. Setelah Puspa berhasil menyelesaikan banyak konflik, di sana Puspa telah merayakan sebuah upacara untuk menyambut istrinya bernama Srivali yang sedang hamil. Di saat itu Puspa sangat gembira karena istrinya telah mengandung anak pertama mereka. Selama Puspa menjadi seorang kaya raya, Puspa selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah memakan hartanya sendirian. Karena Puspa ternyata merupakan seorang yang memiliki hati yang sangat mulia, yang kemudian membuat namanya disanjung-sanjung oleh semua para penduduk yang ada di desanya. Namun, Puspa sendiri tidak pernah merasa sombong bahkan menindas orang-orang yang tidak bersalah. Di satu sisi, Puspa telah menghadiri sebuah pertemuan dengan seorang calon CM bernama Narasimha. Pada saat itu Puspa telah disambut hangat oleh orang yang kagum terhadap Puspa yang saat ini telah menjadi orang yang kaya raya. Di saat itu Narasimha melakukan sebuah potret bersama Singappa yang menjadi bawahannya. Ketika pemotretan Narasimha nampak senang karena ia telah menjadi sorotan banyak orang. Namun pada saat itu Narasimha sempat menolak pemotretan bersama Puspa yang merasa sangat bahagia. Di mana Narasimha beranggapan bahwa Puspa adalah orang yang tidak cocok dan tidak berpangkat seperti dirinya. Sampai-sampai pada saat itu Narasimha membuang semua jepretannya bersama Puspa. Sontak Puspa pun merasa terpukul karena dirinya telah dihina oleh Narasimha. Alhasil Puspa pun hanya terdiam diri sampai acara pertemuan tersebut selesai. Di samping itu, Singappa langsung menghampiri Puspa yang pastinya sudah merasa kecewa. Singappa kemudian meminta maaf kepada Puspa atas kelakuan Narasimha yang terlalu berlebihan. Sementara Puspa sendiri telah menanggapinya dengan santai karena dirinya adalah orang yang sangat kuat. Puspa kemudian bersumpah bahwa dirinya akan menggulingkan pemerintahan hingga Narasimha turun jabatan. Dan setelah itu, Puspa berencana ingin menjadikan Singappa sebagai seorang CM baru, di mana Puspa akan berjuang mengumpulkan uang sebanyak 500 crore melalui penyelundupan kayu cendana. Puspa kemudian mengajak Singappa untuk berfoto bersama, kemudian pergi. Sedangkan Singappa merasa tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Puspa. Dan kini Singappa tidak bisa berharap lebih terhadap Puspa yang akan menjunjung tinggi keadilan. Di sisi lain, Singappa telah menemui sang menteri yaitu Togatan Vera. Di sana Singappa langsung menceritakan semuanya mengenai Narasimha yang telah membuat Puspa marah. Singappa sangat takut jikalau perkataan Puspa akan menjadi begitu cepat. Karena Singappa tidak ingin Puspa akan marah besar, kemudian membantai orang-orang yang benar-benar tidak menyukainya. Vira kemudian menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa dirinya merasa sedikit takut karena ia sangat tahu persis tentang seluk-beluknya Puspa yang sangat brutal dan sangat kejam. Vira tidak ingin masa lalu yang kelam akan terjadi kembali hanya karena masalah perasaan yang telah menyinggung Puspa. Di saat itu, menteri mencoba menghubungi Puspa dan meminta maaf atas perbuatan Narasimha yang belum mengetahui siapakah Puspa yang sebenarnya. Menteri juga meminta kepada Puspa agar tidak melakukan tindakan apapun, karena menteri sendiri yang akan menindaklanjuti mengenai masalah yang telah membuat Puspa sakit hati. Di samping itu, Puspa telah meminta restu dari sang menteri, di mana ia ingin menjadikan Singappa sebagai seorang CM. Pada saat itu juga Puspa telah memberikan uang sebesar 500 crore secara langsung.
और ऐसा तेरे को ये मरना ही चाहिए या ऐसा Di mana Puspa telah bertemu dengan pembeli internasional bernama Hamid, yang pada saat itu Puspa telah menjual sebanyak 2.000 ton kayu cendana dengan harga yang sangat fantastis. Seketika sang menteri tampak senang karena dirinya telah dibantu oleh Puspa, dan kini menteri akan membalas budi atas apa yang telah dikorbankan oleh Puspa. हेलो पटेल भाई अभी अभी जान रहा हूँ पसंद आया ना तुमको Sesampainya Puspa di rumah, Puspa langsung disambut oleh banyak orang setelah keluar dari helikopter. Di saat itu orang-orang sangat bahagia karena mempunyai sosok pria baik hati. Karena Puspa telah membantu banyak orang yang telah menjadi kaya raya dan tidak pernah lupa dengan siapapun. और क्लीनर लोग को भी उठा ले समझा Di samping itu Puspa telah melakukan ritual sebagai perayaan keberhasilan dirinya yang telah menjual ribuan ton kayu cendana yang sangat menguntungkan. Dan pada saat itu pun Puspa masih sempat-sempatnya memerintahkan semua anak buahnya untuk mengeksekusi beberapa tempat yang terdapat kayu cendana merah. Sebab saat itu juga Puspa belum mencapai impiannya yang ingin menguasai kota dan pastinya membutuhkan uang yang sangat banyak. आज उसे पता चल जाएगा भाऊ और इसका मूड खराब हो रहा है अभी क्या बोलेगा Di sisi lain terlihat Banwar telah mendapat aduan dari seorang wanita yang mempunyai dendam terhadap Puspa yang telah membunuh suaminya. Pada saat itu wanita tersebut terus memaksa Banwar agar bisa melakukan sebuah tindakan yang pastinya dapat membantai Puspa. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa Puspa adalah orang yang sangat licik dan juga tangguh, di mana selama belasan tahun Puspa telah melakukan penebangan kayu cendana merah yang mahal secara ilegal. Selain itu juga, kepolisian bahkan pemerintah tidak ada yang berani untuk menindaklanjuti perbuatannya Puspa. Karena Puspa telah melakukan penyelundupan sampai-sampai seluruh kota ingin dikuasainya. Seketika Banwar pun merasa tidak terima dengan perlakuan Puspa yang ternyata telah menghancurkan pemerintahan secara perlahan. Banwar kemudian berasumsi bahwa dirinya akan melakukan sebuah tindakan yang membuat Puspanya ketar-ketir. Di malam itu juga Banwar melangsungkan aksinya dengan melakukan operasi di jalan dan berhasil menghentikan beberapa mobil pengangkut cendana. Di malam itu para pasukan kepolisian langsung menyirami mobil-mobil tersebut dan setelah itu Banwar langsung membakar mobil-mobil itu. Di samping itu salah satu anak buah Puspa merasa tidak terima kemudian membentak-bentak Banwar. Sedangkan Banwar sendiri langsung menikam anak buahnya Puspa bahkan menjatuhkannya dari atas jembatan yang sangat tinggi. Hingga pada akhirnya anak buah Puspa pun tewas. सिंडिकेट मेंबर है ना हम ना देख पाए मिस हो अरे वो हमारा Keesokan harinya terlihat Singapa yang langsung menghampiri Banwar yang lagi-lagi mengusik ketenangan Puspa. Di saat itu Singapa langsung memarahi Banwar karena sudah membunuh anak buahnya Puspa. Dan kini Singapa telah menjadi sasaran utama yang difitnah ingin menjatuhkan harga dirinya Puspa. Singapa kemudian meminta kepada Banwar agar tidak mengganggu ketenangannya Puspa. Sebab Singapa merasa tidak enak terhadap Puspa yang sudah banyak membantunya. Namun Banwar pada saat itu tidak ingin mengikuti perkataan Singapa karena dirinya masih menyimpan dendam terhadap Puspa. मुआवजा दे देंगे पुष्पा से कहता हूँ 10 को खाते और कौन था तुम दोनों ही तो थे Kini Banwar tidak akan pernah memberikan Puspa ketenangan sedikit pun. Karena sampai saat ini juga Puspa telah menyebabkan banyak kerugian dan meresahkan pemerintah. Seketika Singapa pun melepaskan pakaiannya kemudian kembali memohon kepada Banwar agar mau meminta maaf kepada Puspa atas semua kesalahannya. दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा Karena saat ini yang hanya dapat meredakan amarah Puspa yang saat ini sedang meluap-luap. Akhirnya Banwar pun memutuskan bahwa ia ingin meminta maaf kepada Puspa. Di mana ia juga merasa bahwa ia sudah dianggap oleh Singapa sebagai orang yang berarti dalam hidupnya. Setelah itu juga Banwar merasa bersalah karena sudah mengganggu Puspa yang tidak pernah mengusik kehidupannya. Di samping itu Banwar telah menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Singapa, di mana Banwar mempunyai iktikat baik untuk meminta maaf kepada Puspa. Di saat itu Banwar langsung meminta maaf kepada Puspa karena selama ini dirinya sangat berani mengusik kehidupannya Puspa. Sementara Puspa sendiri telah menanggapinya dengan sangat santai karena sedang mabuk berat.
Puspa kemudian meminta kepada Banwar agar bisa bekerja sama dengan dirinya. Sebab saat ini dirinya sedang mendapat sebuah pesanan yang sangat banyak sehingga membuatnya kebingungan. Sorry. Dan setelah itu Puspa memutuskan untuk kembali karena keadaannya sedang kurang baik. Ketika di pertengahan jalan, Puspa seketika marah setelah mendapati kabar bahwa dirinya telah ditipu dan dipermainkan oleh Banwar yang sangat licik, di mana dirinya ingin dijadikan kambing hitam. गया नहीं लगा से तो मंगल श्रेणु अच्छा नहीं है. Di samping itu, Puspa akhirnya memutuskan untuk kembali dan meminta penjelasan kepada Banwar yang sangat licik. Hingga pada saat itu Puspa telah menabrak Banwar hingga terjebur ke dalam kolam. Sontak Banwar pun tidak menyangka bahwa Puspa ternyata adalah orang yang sangat tangguh dan ingin telah menantang Banwar. Puspa kemudian memarahi Banwar dan merasa kecewa karena dirinya hanya ingin dimanfaatkan. Di mana pada saat ini Puspa sudah mengetahui bahwa Banwar, Srinu dengan Dakshayani berencana untuk menyabotase operasi penyelundupan angkutan cendana milik Puspa. ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना. मंगल श्रेणु भाव तुमने सवाल नहीं किया तुम लोगों. Selain itu juga Puspa merasa bahwa Banwar telah mendesak Puspa agar Puspa ingin menyerahkan kepemimpinannya kepada Srinu. Puspa kemudian berasumsi bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan seorang pun berhasil dalam menggagalkan aksi penyelundupannya, di mana Puspa sendirilah yang akan membantai orang-orang tersebut hingga tewas. 4:11 का मुहूर्त है. पूरी जिंदगी करेगा मैं मजदूरी. मैं हरगिज झुकेगा. Malam itu juga, Banwar yang merasa tertantang oleh Puspa seketika memerintahkan semua pasukannya untuk memblokir jalanan. Di mana Banwar mempunyai keyakinan bahwa ia akan mengamankan semua anak buah Puspa yang sedang membawa muatan kayu cendana merah. Sayangnya usaha Banwar ternyata hanyalah sia-sia saja. Di mana Puspa yang pintar telah memerintahkan semua anak buahnya untuk menyusuri sungai sebagai jalan alternatif. Seketika Banwar beserta pasukannya bergegas menyusul puluhan truk penyelundup yang sedang berjalan menuju ke Sri Lanka. Sialnya, para pasukan Banwar telah dijebak oleh anak buah Puspa sehingga tidak bisa melanjutkan pengejaran. इंजीनियर Sementara di suatu sisi, Banwar rupanya berhasil menghadang puluhan truk dengan memanfaatkan sekelompok para petani. Seketika Banwar dengan cepat telah menembaki puluhan truk yang seketika terguling. Dan akhirnya Banwar pun merasa senang karena dirinya berhasil mengamankan ribuan ton muatan kayu cendana merah. Keesokan harinya Banwar masih merasa bahagia karena telah mendapat pujian dari media karena telah menggagalkan aksi penyelundupannya Puspa. Di samping itu, Banwar telah memamerkan kehebatannya kepada Srinu dan juga Daksani. Seketika Srinu menyadari bahwa kayu tersebut bukanlah kayu cendana merah melainkan kayu sandra. Di mana kayu sandra memang memiliki warna dan bentuk yang sama dengan cendana merah dan masih memiliki nilai pasar. Sontak Banwar pun marah karena Puspa yang licik telah berani menipu dirinya. Banwar kemudian berlari keluar gudang untuk bertemu dengan Puspa yang nampak sangat bahagia. Di saat itu, Puspa mengungkapkan bahwa penyelundupan telah berhasil dengan memanfaatkan gerobak sapi untuk mengangkut muatan tersebut hingga ke Sri Lanka. Dan tanpa disadari, Banwar telah membantunya dalam menjalankan aksi penyelundupannya itu. Puspa kemudian mengucapkan banyak terima kasih dan setelah itu bergegas pergi dari hadapannya Banwar. Di malam harinya, Puspa merayakan kembali atas kemenangan dirinya yang berhasil menjalankan aksi penyelundupannya. Di samping itu juga Puspa telah mengadakan pesta untuk merayakan atas kehamilan istrinya yaitu Sri Vali. Pada saat itu Puspa nampak senang karena impiannya sedikit demi sedikit telah tercapai. Dan pada malam itu juga Puspa beserta yang lainnya telah merayakan pesta besar-besaran. Namun tiba-tiba saja salah seorang wanita telah digoda oleh sekelompok penjahat yang diketuai oleh Bagi Reddy.
Beruntungnya Puspa dengan sigap langsung menyelamatkan wanita tersebut kemudian membantai habis Bagi beserta teman-temannya. Hingga pada akhirnya Bagi beserta teman-temannya pun memutuskan untuk menyerah dan merasa takut terhadap Puspa. Di samping itu kakak iparnya yaitu Vira tiba di dalam pertikaian tersebut. Di sana, Vira telah menyalahkan Puspa yang selalu saja main hakim sendiri. Vira juga merasa tidak senang jikalau Puspa masih saja menjalankan aksi penyelundupan yang telah merugikan negara. Sebab saat ini Vira sendiri merasa malu dan menjadi sorotan media karena tidak berani untuk melarang Puspa yang selalu melakukan penyelundupan. Seketika Sri Vali pun memanas kemudian menyalahkan kembali Vira yang tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Sri Vali juga menjelaskan kepada Vira bahwa Puspa telah membantu banyak orang yang sedang kesulitan, di mana Puspa selalu membagi-bagikan uang hasil penyelundupannya kepada semua penduduk desa. Karena Puspa merasa tidak tega melihat orang-orang yang dilanda kemiskinan. Setelah itu Sri Vali langsung mengajak keluarganya untuk kembali ke rumah karena merasa kecewa terhadap Vira yang tidak mendukung keluarganya sama sekali. Beberapa hari kemudian terlihat Banwar telah mendapat izin dari Rameswaram untuk melacak aksi penyelundupan yang dilakukan di pasar nelayan. अखबारों में चक्कर काट रही है जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना. Pada saat itu Banwar langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menggeledah semua kapal. Namun pada saat itu Banwar beserta pasukannya tidak menemukan apapun di sana. Akhirnya Banwar memutuskan untuk menyelam ke dalam air. Dan seketika Banwar pun baru menyadari bahwa terdapat ratusan kayu yang siap untuk diselundupkan. Dan di saat itu pun semua anak buah Puspa bergegas pergi dari pasar tersebut dengan membawa puluhan ton kayu cendana. Sedangkan di satu sisi, Banwar mencoba untuk mengejar semua anak buah Puspa yang sudah sangat jauh hingga melewati perbatasan. Sialnya, Banwar beserta pasukannya gagal dalam menangkap anak buahnya Puspa. Di mana penjaga perbatasan telah disuap oleh Puspa yang kemudian membuat Banwar tidak bisa lewat. Dan akhirnya Puspa berhasil menjual puluhan ton kayu cendana kepada para pelanggannya. Setelah Puspa berhasil menjual kayu cendana, akhirnya Puspa mendapat uang yang sangat banyak sampai-sampai membuat semua anak buahnya tidak menyangka dan akhirnya pingsan. Di samping itu Puspa yang baik telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah sebagai tanda terima kasih. Di mana semua pemerintah telah membiarkan Puspa melakukan penyelundupan. Dan pada saat itu pula, Puspa telah mengundang Singapa yang ternyata sudah menjadi CM di kota tersebut. Di saat itu Singapa telah berterima kasih kepada Puspa yang telah menjadikannya sebagai seorang CM yang kemudian terkenal. Sementara di satu sisi, Nirasimha hanya bisa menyesal karena ia telah melakukan hal yang salah pada saat itu dan telah merendahkan Puspa. Akhirnya, Puspa pun menjadi sorotan banyak orang karena kebaikan serta kebijaksanaannya dalam menyelesaikan banyak masalah. Di sisi lain, terlihat Banwar merasa frustasi karena sudah berkali-kali dirinya selalu saja tidak berhasil dalam menggagalkan aksi penyelundupannya Puspa. Di saat itu Rameswaram mencoba untuk menenangkan Banwar yang sudah menggila. Sampai-sampai pada saat itu Banwar telah membakar gudang beserta dirinya. Karena pada saat itu Banwar sudah tidak memiliki niatan untuk hidup kembali. Sebab reputasinya telah dihancurkan oleh Puspa yang sangat licik. Di samping itu Puspa telah kedatangan kakak ipar perempuannya yang merasa gelisah. Karena keponakannya yaitu Kaveri telah diculik oleh Bagi. Di mana pada saat itu Kaveri sedang melakukan ritual di kuil karena sebentar lagi dirinya akan melangsungkan pernikahan. Seketika Puspa langsung bergegas pergi dengan membawa senjata dan siap untuk membantai Bagi yang berani mengganggu keluarganya. Saat itu juga Puspa telah memerintahkan semua anak buahnya untuk melacak lokasi keberadaan Bagi saat ini. Selain itu juga Puspa telah meminta bantuan kepada Singapa dan juga para menteri, di mana Puspa membutuhkan banyak pasukan untuk membantai Bagi beserta teman-temannya. Di satu sisi Bagi telah merasa tertantang setelah mendapat informasi dari televisi mengenai Puspa yang ingin membunuh Bagi beserta teman-temannya. Seketika Bagi langsung menghubungi Puspa kemudian memberikan lokasi keberadaannya saat ini. Dan
Pada saat itu pun Puspa bergegas pergi ke lokasi tersebut secara sendirian. Karena Bagi mengancam Puspa ingin membunuh Kaveri jikalau membawa anak buahnya. उस लड़की को अरे रुक यहाँ कोई तिरुपति की Dan सेव sesampainya Puspa di sana, Puspa dengan cepat meminta kepada Bagi agar secepat mungkin bisa membebaskan Kaveri. Di samping itu Puspa harus mengikuti semua perkataan Bagi beserta teman-temannya. Hingga pada saat itu Puspa telah dibuat sehina mungkin. Sementara Puspa sendiri merasa pasrah karena ia ingin Kaveri keluar dan juga selamat. Di saat itu Bagi beserta teman-temannya sudah merasa puas sampai Puspa lemas dan tak berdaya. इसके साथ चल रहे हैं ना Di saat itu Puspa langsung terbakar emosi ketika Kaveri hendak dilecehkan oleh Bagi dan teman-temannya. Seketika Puspa langsung bangkit kemudian membantai habis Bagi beserta teman-temannya yang sudah berani mengusik keluarganya. Hingga pada akhirnya semua musuh pebuyutan Puspa telah tewas dengan sangat tragis. Sedangkan Puspa kembali bersama Kaveri yang telah terselamatkan. Beberapa bulan kemudian, kakak iparnya Puspa yaitu Vira telah mendatangi kediaman Puspa dan memberikan sebuah undangan pernikahan. Dan pada saat itu Puspa nampak bersedih karena dirinya ternyata masih dianggap oleh keluarganya meskipun Puspa seringkali menyakiti keluarganya. Akhirnya Puspa beserta keluarga berdamai kemudian merayakan pernikahan Kaveri dengan bahagia. Namun di tengah-tengah acara pernikahan tersebut terdapat sosok misterius yang tiba-tiba meledakkan bom di pesta pernikahan itu. Hingga pada saat itu terjadi ledakan yang sangat dahsyat.